Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan pecinta asabillah dimanapun kalian berada. Mungkin waktu sekarang sudah pada sibuk ya menerima orderan ngasah dari teman atau saudara. Ya semoga ngasahnya lancar, tidak ada kendala, dan hasil asahannya tajam sempurna sehingga ketika dipakai saat momen Idul Adha, pisau atau goloknya itu berfungsi dengan maksimal ya. Oke, di kesempatan kita kali ini kita akan mencoba mengasah ya dengan salah satu produk batu asah yang saya jual juga ya. Ini batu asahnya saya namai Kencana Putih ya. Batu asah Kencana Putih ya, karena warnanya juga agak putih gitu ya, tapi ya tidak putih cerah banget, tidak ya. Ini batu asah halus ya, asli diambil dari alam, masih Pulau Jawa ya, masih daerah sini ya, daerah Jawa maksudnya ya. Ini grade-nya saya tulis medium, grade medium ya, kisaran 2000 ya. Jadi kalau kita raba permukaannya ya, permukaan batu asahnya ya, itu setara dengan amplas yang nomor 2000, amplas pabrik ya. Dan di sini karakter batunya saya tulis abrasif ya, artinya dia enak untuk menggerus. Tapi menggerus di sini bukan dalam artian ketika kita memakai batu asah yang kasar, bukan ya. Jangan diartikan seperti itu ya. Kata abrasif ketika menggunakan batu asah yang kasar itu berarti burnya cepat keluar, sangat cepat ya. Tapi kalau abrasif di sini ya tidak seperti itulah ya, artinya insya Allah lebih cepat untuk menajamkan ya. Dan seluri ya, batu asahnya ini seluri kurang lebih ya seperti batu asah goldfish, warna abu-abu atau hijau tua, teksturnya seperti itu. Jadi ketika dipakai ngasah, batunya itu tetap ada yang tergerus, ada material batu yang tergerus ya. Berarti beda dengan seperti batu asah dari Pacitan, baik Bimasena, Yudhistira atau Sri Kandi ya, itu ketika dipakai untuk ngasah dia tidak seluri ya, artinya batunya tidak termakan ya. Terus ini padat ya, jadi batunya tidak berongga ya, tidak berongga, meskipun ada batu asah yang teksturnya itu berongga ya, ini tidak ya. Kokoh ya, kokoh dan insya Allah awet dipakai. Oke, jadi seperti ini kemasannya ya. Sudah saya kemas rapi, cakep lah iya. Untuk dijual lagi juga layak. Oke, uji coba kita kali ini kita akan mengasah pisau milik customer ya, pisau bermerek Zongyuan ya. Kalau melihat bentuk itu seperti pisau merek Don Carlos ya, melihat bentuk ya. Tapi ya bahannya jelas beda jauh ya. Dari segi harganya pun ya sangat jauh berbeda. Kalau Don Carlos ukuran segini ya hampir 1 jutaan ya, kalau ini ya nggak nyampe segitu, masih jauh banget ya. Ya ini kemarin sudah kita perlebar micro bevel, jadi asalnya ini micro bevelnya nggak sampai 1 mili, kurang lebih ya 0,3 atau 0, mili lah, setengah mili ya. Ini bevelnya, ini micro bevel, yang dimaksud micro bevel itu berarti yang di mata tajam ini ya. Jadi kita perlebar dulu ya. Ini mungkin agak lama ya, soalnya saya pengen menjelaskan ya, biar teman-teman yang baru terjun di dunia asah itu bisa paham. Nah, mengapa micro bevel perlu kita perlebar? Karena gini, kalau kita mengikuti micro bevel dari asahan pabrik ya, itu nanti ketika ngasah harus miring sekali iya. Jadi sudutnya bisa jadi menjadi 35 derajat atau lebih iya gitu. Sedangkan sudut 30 derajat ya, bahkan 25 derajat itu bukan spek untuk sembelihan, melainkan spek untuk tebas ya,
atau cacat tulang itu sudutnya segitu. Nah, jadi kalau kita mengikuti mikro bevel dari asahan pabrik, ya ngasahnya harus segini. Iya, tinggi banget nih. Iya. Sedangkan ini niatnya pemilik pisau ini mau dipakai untuk motong hewan, untuk sembelihan. Jadi sudutnya itu harus ya antara 20 sampai 15 derajat dengan kemiringan seperti inilah kurang lebih. Jadi kemiringan seperti ini untuk apa namanya sembelihan atau iris daging ya. Kalau segini nah, itu untuk tebas. Nah, jadi seperti itu. Makanya kita perlebar dulu menggunakan kemarin korondum ya, korondum Jepang grade kisaran 600. Ya awalnya sih saya duga pakai korondum Cina yang double grade itu mampu, ternyata enggak ya. Jadi ini bilahnya keras ya, kurang paham sih, apa mungkin karena ini jenis pisau stainless yang terkenal kalau diasah itu keras ya. Seperti halnya pipa kalau terbuat dari bahan stainless, kita potong pakai gergaji manual ya, itu lebih susah dibandingkan kita memotong pipa besi iya, karena memang tadi bahan stainless itu lebih keras ya. Jadi terpaksa kita pakai korondum Jepang yang kisaran grade 600. Alhamdulillah enak ya, sukses. Kemudian kita naikkan lagi setelah pakai itu, kita pakai diamond plate. Saya pakainya diamond plate grade kisaran grade 1000, bukan kisaran ya. Kalau diamond plate itu grade-nya terukur pasti ya, grade 1000. Nah, dan ya, kita coba bagaimana hasilnya. Setelah memakai diamond plate grade 1000. Nah, ini udah enak banget. Nah, jadi ini bevel sudah, mikro bevel sudah kita lebarkan menjadi kurang lebih 2 mili ya, lebarnya itu 2 mili, yang akhirnya sudut ketika ngasah, sudut kemiringan itu sesuai untuk spek sembelihan. Dan seperti ini hasilnya. Sudah enak, lancar dari pangkal sampai ujung. Untuk ke plastik bagaimana, kita coba ya, Bismillahirrahmanirrahim. Belum ya, untuk plastik belum bisa, masih susah ya. Jadi kita akan mencoba nih batu asa kencana putih ini ya. Ini yang saya punya itu batunya retak ya, ini yang saya punya ya, makanya tidak saya jual. Kalau yang saya jual itu yang mulus, yang tidak ada retak. Oke, kita langsung saja. Saya juga penasaran bagaimana hasil gosrekannya. Semoga saja ya minimal untuk iris plastik itu enak. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita ngasah memakai batu alam, ini versi saya pribadi, saya lebih suka menggunakan apa namanya minyak ya. Kalau batunya itu masuk grade medium atau finishing. Kalau masih kasar, batu asa alam tapi yang kasar ya cocoknya pakai air. Itu kalau saya.
bisa dilihat ya, ini batunya seluri, ada material batu yang tetap tergerus ya. Sama seperti goldfish warna abu-abu. Kita raba, ini burnya sudah terasa ya. Anak nanjero durung dia seneng ya. Oh iya lalu lebu basir lagi aduh ya weh. Oh gampang. Langsung coba. Ada saudara barusan. Oke, kita raba ya, bagaimana burnya masih terasa. Kita gosrek sedikit lagi. Kayaknya cukup, kayaknya ya. Ini kayaknya cukup. Ya memang kalau kita ngasah menggunakan batu asah grade medium atau grade finishing ya tidak terlalu lama sih, tidak terlalu lama. Yang lama itu ketika batu asah kasar grade rendah. Kita coba bagaimana, semoga berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, ini asli tajam tanpa rekayasa, tanpa editan ya. Cakep, cakep banget. Sekali lagi top lagi ya, biar puas nontonnya. Nih, asli irisannya cakep banget. Nih, sekali lagi ya, dan rata ya, tajamnya alhamdulillah bisa rata. Oke, kayaknya segitu dulu ya review batu asah produk saya, merek Kencana Putih, grade kisaran 2000 dengan hasil seperti tadi. Kalau ke tisu kita coba juga bagaimana ya. Belum, untuk ke tisu belum bisa, tisu belum bisa. Jadi paling itu ya, coba kita stropping bagaimana. Bismillah. Tadi kan tanpa di stropping, sekarang kita stropping. Oh tetap belum bisa, belum ya. Jadi maksimal bisa untuk slash plastik es ya. Insya Allah ketajaman seperti itu pun untuk sembelih ya, kambing ataupun sapi ya sudah mumpuni, sudah mencukupi sekali. Malah kebanyakan kalau tukang jagal di RPH ngetesnya nggak ke tisu, plastik atau kertas, melainkan ke rambut kepala ya. Jadi kalau dicoba di sini nyangkut ya berarti sudah layak untuk sembelih ya. Ini kalau kita coba langsung ya, ini nyangkut nih, nyangkut, nggak ada yang meleset. Tapi kalau yang nggak ada rambutnya jangan uji coba seperti itu ya nanti. Oke, seperti itu kawan-kawan ya. Ini kalau ada yang mau pesan ya, ini kebetulan stok tinggal 2. Nah, ini ada 2 ukuran. Yang atas panjang 17 cm, lebar 6,7 dan ketebalan 3 cm.
Kalau yang bawah panjang 16 cm, 16,5 cm, lebar 6,5 cm, ketebalan 3,5 cm ya. Jadi yang atas itu menang panjang, kalau yang bawah menang tebal ya. Untuk harga gimana? Harga sama saja. Berapa harganya? Langsung WA saja ke nomor saya. Oke, sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.